Jadi jangan buta selaku rakyat, harus melihat, harus melek. Ya. Jadi ketika ada pemimpin yang berkeinginan, maka semuanya itu tenang Pak, tenang, akan saya atur. Bapak maunya apa? Itulah kelakuan di negeri-negeri dongeng. Bukan negeri dongeng, negeri beneran di dunia. Ya. Karena sandiwara itu tidak akan berakhir. Siapa yang rajanya menginginkan sesuatu, langsung banyak yang mengerti. Demikian juga ketika kisah Nabi Daud alaihi salam. Ketika melihat yang 99 istrinya itu tidak ada yang lebih hebat dari yang baru itu, maka Nabi Daud, teang kali itu. Sahaya teh. Oh, segera diteang. Ini ada menurut data elektronik. Nama ini si anu, si anu, si anu, tempat manina didinya, kan gitunya. Dari mana ya tadi saya. Nah, ayah apa ayah? Kalau yang dicuri dijual belikan. Kalau belum kan ngarulus datanya bisa dicolongkan ya. Artinya digaji gede tapi tidak bisa ngurus data-data acam. Kok mengurus rakyat? Ngurus data wae kapalingan. Ya. Tuh ya. Di mana Pak? Di negeri Nabi Daud ceritanya. Ya. Harita. Kemudian apa yang terjadi? Iya fotonya Pak. Oh, tak eta gitu ya. Nah, namanya ditikahkeun itu tadi data naoge, namanya keluar kartu keluarga naoge. Salakina saha? Panggil tadi salakina. Di skenario kan. Salakina disuruh jadi panglima, disuruh terbunuh di lapangan. Setelah terbunuh kemudian muncullah. Ini ide setan itu tetap muncul. Setelah terbunuh kan nangis itu pasti suamiku meninggal. Ada AA, tenang, tenang. Meskipun suamimu meninggal, tenang. Kamu dijadikan istri yang ke-100. Gitu. Kawin dikawinkan menjadikan istri yang ke-100. Ya. Gitu. Dan itu teh simbolnya adalah ada 2 orang manusia yang datang ke tempat Nabi Daud, kemudian mengadukan Daud. Nah, kuring teh boga non pemajikan. Hiji bukan pemajikan salah. Boga domba hiji. Si eta boga domba 88. Tapi ayeuna keukeuh maksa hayang meuli domba kuring anu hiji. Lain domba kuring anu 2 nya. Di mana hiji. Tapi ku kuring tadi bikeun, tapi si eta maksa wae. Cek Nabi Daud. Aing geus boga 88 masih hayang nambah. Hiji geus balik itu lah urusan domba. Jadi kuring kita bisa ngurus diri sorangan. Itu contoh dari kisah tentang orang mustaqim ketika berbuat salah dan ada teguran, ada kritikan, maka dia segera bertobat. Beda jeung ayeuna ada kritikan malah disuruh dipek-peknya nu ngritikna. Ngomong teu meunang, beda pendapat teu meunang kan gitu ya. Ya. Bapak Ibu kan baheula supaya siapa yang mau jadi presiden kan kritik-kritik anak kan racungnya seneng enggak gurunya? Senang. Tapi sekarang siapa yang mau jadi presiden? Begitu ada 1 orang, lah si eta yang jadi presiden bisa gagalkan. Itu perintah, Bu. Bukan perintah, perintah di mana-mana. Kalau bisa gagalkan, jangan beri kesempatan. Ada di negeri kita, ada, gitu ya. Dan sudah ketahuan, gitu ya. Setelahnya mereka di antara mereka membocorkan rahasia. Itulah contoh mustaqim itu akan tetap ada sampai sekarang. Jangan lupa maghdub dan dolin akan tetap ada sampai sekarang. Siapa yang maghdub? Mereka yang dimurkai Allah. Kelakuannya bejat. Kalau perlu menghalalkan cara, kemudian bisa membunuh orang lain. Itulah yang disebutkan sekarang namanya bangsa-bangsa Yahudi. Israel. Ya, perjalanan menuju neraka. Israel mah dekat dengan Allah. Dan di waktu malam Israel mah mereka berjalan menuju neraka. Kenapa? Anak dibunuhin, perempuan dibunuhin. Gara-gara naon? Hayang neangan anu lawan musuh. Berarti belenggu barangnya. Meskipun disebut pinternya, tapi belenggu. Kenapa? Tidak tahu bahwa Allah akan berikan balasan. Yang maghdub itu sekarang disermikannya di sini disebut dengan sifat-sifat orang maghdub. Sifat orang maghdub itu yang dicerminkan dengan kelakuan-kelakuan Yahudi. Dalam hal ini representasinya saat ini disebut dengan bangsa Israel. Nah, disebutkan di sini maghdubi alaihim waladhdallin guna menunjukkan bahwa di dalam kehidupan dunia ini terdapat 2 jalan yang rusak. Jadi selain mustaqim, jalan yang lurus, yang mulus, yang dihotmik, yang bagus, yang tidak pernah licin, tidak pernah bikin orang tergelincir, itulah mustaqim, syiratal mustaqim. Berarti selain syiratal mustaqim ada syiratal lain,
yaitu siratal maghdubi jeung siratal dolin, ya, yaitu alladzina apa, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi siratal mustaqim lawannya ada dua, yaitu siratal maghdubi dan siratal dolin. Siratal dolin, jalan orang yang lurus, jalan orang yang dimurkai, dan jalan orang yang tersesat. Yang dimurkai disebut di dalam tafsir ini adalah jalan-jalan yang rusak yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Dan jalan-jalan orang yang dolin itu adalah jalan orang-orang yang sesat. Jadi kalau yang dolin itu merusak jalan, kalau perlu mematahkan jalan, kalau perlu mencongkel jalan, kalau perlu waktu membangunnya itu harusnya aspalnya 5 cm dibikin 2 cm, itu mandul. Dia dimurkai oleh Allah. Dan yang sesat itu bener nyin jalan, tapi manehna yang disebut di sini orang-orang Nasyoro juga merupakan membedakan antara kedua jalan itu agar setiap orang menjauhkan diri darinya. Jadi yang harus dihindari oleh orang mustaqim itu adalah jalan maghdub, yaitu jalan yang dimurkai Allah, dan jalan dolin, yaitu jalan yang sesat. Yang maghdub, nah, kisahnya, ini kisah lagi, adalah umat-umat Nabi Musa yang kemudian tidak sempat sadar. Kemudian ketika nabi-nabi yang lain datang membawa risalah setelah Nabi Musa, mereka justru tidak ikut lagi, malah bohong. Ya, sampai-sampai umat Nabi Musa itu kan diselamatkan dari penjajahan Firaun. Ya, dibawa. Ya. Siapa yang memerintahkan? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Musa. Siapa Musa? Musa adalah cucunya Nabi Yusuf. Buyutnya Nabi Yusuf. Siapa Nabi Yusuf? Yusuf adalah cucunya anaknya Nabi Yakub. Siapa Nabi Yakub? Itulah Israel. Jadi mereka selama di Mesir tidak ngaku sebagai bangsa Kanaan tempatnya, tapi ngakunya sebagai turunan Israel. Siapa Israel? Itulah Nabi Yakub. Siapa Nabi Yakub? Yang pindah ke Mesir gara-gara Nabi Yusuf dibeli oleh si Zulaikha, ya, suaminya Zulaiha. Kemudian tetap di Mesir, punya anak, berkeluarga di Mesir. Kemudian begitu sudah menjadi perdana menteri, perdana menteri di Mesir, kemudian si Nabi Yakub bersama 57 orang dari Israel yang kelaparan akibat di sana tandus, pindah ke Mesir. Kemudian beranak pinak di sana sampai muncul zaman Nabi Musa. Itu balik-balik. Setelah zaman Nabi Musa, kemudian Nabi Musa lahir dan Nabi Musa dipelihara oleh oleh istrinya Firaun, namanya siapa? Asiyah. Jadi Asiyah itu miara Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa diperintah Allah untuk membebaskan Bani Israel. Bani Israel di sana itu jadi budak. Itu bisa naik pangkat, Pak. Lamun jadi kopral salilana. Gawena teu meunang naik. Ya. Hati-hati, di orangnya bisa jadi ayah, teu meunang. Pokona mah mun teu golongan eta teu meunang kan gitu nya. Mun kapangi geus diurulkeun pecat. Kalau teu dipecat odaran kan gitu nya. Ya. Artinya apa? Skenario itu dari Allah Subhanahu wa taala sudah diberikan. Kemudian umat Nabi Musa ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyeberang dari Mesir. Sekarang penyeberangannya itu milik Mesir, namanya terusannya apa? Laut ke Laut Merah. Nyebrangnya kemana? Yang sekarang lagi ramai lagi, Bu. Di daerah Gurun Sinai, di situ ada Gaza, di situ ada Palestina. Nah, jadi nyebrangnya ke kadinya. Karena dulu Nabi Nabi Yakub itu tinggalnya di daerah yang sekarang ramai itu. Ya, Nabi Musa bawa ke situ, kemudian di situ diberikan petunjuk, diberikan kemudahan untuk hidup, melanjutkan generasi Bani Israil. Tapi mereka termasuk yang tidak bersyukur. Nah, jadi tidak bersyukur. Kemudian ketika diperintah sesuatu mereka bohong, tidak menjalankan. Sampai-sampai dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pernah di satu tempat selama 80 tahun. Teu bisa ka itu kadi linglung we. Ini kadi itu balik deui kadinya. Ini kadi itu balik deui kadinya. Cenah mah dilung sang cancang kitu pada dia. Tapi teu pernah kadi itu kuring. Dia teu percaya we nepi ka ayeuna kadinya. Nah, ini sok aya nu ngadongengkeun, berarti manehna percaya. Berarti manehna pernah kali itu tapi balik deui. Berarti teu sesuai nya. Nah, siapa tahu nanti IKN dipindahkeun ka leuweung sancang kan. Nah, ya.
Nah, ini kan kalau itu ya kalau ya. Artinya apa? Skenario itu ada dari Allah bahwa diciptakan makhluk yang kemudian nanti baung, termasuk diberikan dijanjikan untuk mendapatkan kesempatan ke tanah yang dijanjikan. Itulah yang namanya Palestina. Berhasilkan Nabi Musa menembus tanah Palestina dan berebut Baitul Maqdis alias Masjidil Aqsa? Tidak. Ya. Tidak berhasil Nabi Musa. Sampai beliau meninggal, beliau tidak berhasil. Karena apa? Ditegur oleh Allah. Musa cicing, dituruk kini baung, di sini kini baung, anak buah mana? Guys, ayo mau mana? Tinggalkan. Jadi ditinggalkan oleh Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa meninggal dunia, mereka tetap di situ, disuruh dilanjutkan oleh Nabi Yusya bin Nun. Yusya bin Nun lah yang memimpin, kemudian merebut yang namanya Baitul Maqdis. Setelah Baitul Maqdis terebut, kemudian dikuasai dan setelah itu kemudian hiduplah di daerah tersebut. Tapi di daerah tersebut masih kalah oleh orang-orang dari Babilonia yang namanya Jalut. Nah, ada Jalut, ada Talut. Nah, kemudian ada salah seorang dari anak cucunya Nabi Musa ini yang kemudian menjadi orang yang terkenal yang bisa nembak dengan katapel mengalahkan Jalut. Dan kemudian oleh si Talut dijadikan menantu, itulah Nabi Daud. Nah, gitu ya. Kemudian Nabi Daud merebut tanah kekuasaan itu, kemudian jadilah dia menegakkan kembali Masjidil Aqsa. Kemudian Daud punya anak namanya Sulaiman. Sulaiman dari anak yang dari istri yang mana, Bu? Dari istri yang diintip tadi, Bu ya. Jangan lupa. Jadi Sulaiman itu dari istri terakhir, makanya kalau istrinya kisah 48 masih bisa buka anak. Dia ibu laki mah. Masuk anggap enteng kalau laki. Ya. Lamun cek pada teh yang buka anak deh cek dari wah memangnya ti ela kan saya juga masih bisa kan gitunya apa pabrik baru non susahnya pada deh ya gitu jadi ulah gitu ya. Nah ya ini sengaja kan contoh teladannya gitu, perempuan jangan pernah merasa tua ketika melayani suaminya. Ini kampanye sekaligus sekalian ya. Karena apa? Pasti kan di sekolah cara apa? Kan gitunya. Aisyah lagi yang deui ngamuk, kadang-kadang jadi jang-jang. Jadi lamun aya awe gering, sia ini. Awe gering ngelempreh, bejaan neng kanggo kawin deui langsung hudang bu cager ngumpat. Eta mah gering mah ogo we ya. Itu pada resep ya mah. Ya. Bejaan laki-laki nu sejen. Namun pemajikanana kuring tempel koyo di sini gampang. Neng salakina kawin deui itu langsung dilepas. Aing ge kuat keneh kan gitu ya. Terus kayak gitu loba abdi di kantor kan urusan karena itu. Jadi nyaho ditambah dari pengetahuan kita di dalam hal ya. Jadi Nabi Daud kemudian punya putra namanya Sulaiman. Tapi jangan lupa Nabi Sulaiman itu ternyata lebih arif dalam beberapa hal dengan Nabi Daud. Sehingga diberikan kekuasaan oleh Allah sampai menyebar kekuasaannya sampai ke Indonesia, dulu dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Buktinya apa? Sekarang udah ada yang model dahulu, ada patung-patung di sana, di sini juga ada patung. Ya, kan disebutnya tadi ya Soilendro, ada Siddhartha Gautama, itu hanya istilah. Ya, sebenarnya dulu pasti akan ada hubungannya. Karena nggak mungkin Allah itu menciptakan dunia ini beda antara di Jawa dengan di Sumatera dengan di itu. Pasti. Kenapa? Sekarang aja kita kalau mau berangkat cuma beberapa jam bisa nyampe ke titik tertentu. Ngomong bahwa ujin sakicip langsung pindah istana. Istana sakicip langsung pindah. Akhirnya gampang lu, ibu cap dia ayah kondangan di Jakarta. Wah, lama ke Jakarta 4 jam. Itu Bu, mah bus setengah jam lebih ke Jakarta. Bus, naik bus. Ya, tapi can lunas hutang apa? Menanginnya duit itu karek lunas kamu. Nah, kemudian berikutnya adalah bahwa yang namanya asyiratul mustaqim diberikan contoh-contoh seperti itu. Nabi Sulaiman menjalankan. Tapi jangan lupa, Nabi Sulaiman juga akhirnya apa yang terjadi? Pernah juga tergelincir dan berbuat sesuatu dosa yang kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dosanya Nabi Sulaiman? Ketika Nabi Sulaiman itu menaklukkan satu negeri, nah, umpamanya orang Bandung, Nabi Sulaimannya orang Bandung, ayah kerajaan di Sumedang ditaklukkan, ternyata anaknya gelis. Begitu bapaknya dibunuh, nah, anaknya komplain, ini tadi mah udah dibunuh suaminya, ini mah anaknya. Bapaknya yang dibunuh, Sulaiman, kemudian si anak ini
protes. Bunuhlah lagi saya. Bapak saya udah kamu bunuh, bunuhlah saya. Tadi juga sarua, suamiku. Tapi yang tadi bukan terbunuh. Tadi suamimu meninggal di perang. Bawa diarahnya dimakamkan di Taman Pahlawan. Padahal itu tadi di skenario kan kudu paeh kan gitunya. Kalau Nabi Sulaiman enggak, memang dibunuh. Bersama bapaknya teh musyrik, kafir, tidak mau beriman dan malah melawan. Nah, kemudian anaknya balik ke depan bapaknya, gitunya, bunuhlah aku sekalian, Sulaiman. Katanya engkau raja yang baik, tapi ternyata bapakku dibunuh dan sekalian aja bunuh aku. Ya, memang terakhir nyebut bunuh, bunuhlah aku kan gitu ya. Nah, cek Sulaiman gelis mana itu, mau dibunuh, ku arek dijadikan pemajikan. Tapi itu bapak kayak disimpan di bawah kali. Akhirnya apa? Boleh saya dinikahi tapi saya mau bawa jasad bapak dan mohon diawetkan, simpen di kamar saya. Gitu. Tapi kan busuk, busuk mah dibikin patungnya, dipanggilkan patungnya, disimpan di kamarnya. Tadinya mah supaya kayak bapak kan gitu kan gitunya. Tapi ternyata dapat laporan Nabi Sulaiman bahwa istrinya itu menyembah patung bapaknya. Dan itu yang ngasih tahu iblis. Man. Nah, kan Sulaiman kan Eman panggilannya. Man. Maneh nyombong kerajaan sampai jauh kemana-mana. Tapi ternyata istrimu itu menyembah berhala. Musyrik dia. Hah? Istri yang mana? Itu yang kemarin anaknya si Anu. Nah, tapi tidak dimarahin. Malah Nabi Sulaimannya bertobat kepada Allah, ya Allah, ternyata toleransi saya, pembiaran saya kepada istri mengakibatkan dia musyrik. Tapi kemudian istrinya memohon maaf dan kemudian sadar kembali. Nabi Sulaiman juga jadi artinya apa? Contoh dari merebut perempuan orang lain ada di Al-Quran. Tapi merebutnya dengan cara yang berbeda. Contoh dari bagaimana seseorang yang sekarang kan suka ada juga Bu, anak kiai haji dan sebagainya. Tapi kalau puan anaknya kayak celana sakit, memakai kan gitunya. Ayah gitu Bu. Ya. Jadi jangan kaget. Ya. Jangan kaget. Di dunia itu selalu ada. Karena kan ada mustaqim, ada maghdub, ada dolin. Di samping maghdub dan dolin ada juga yang namanya munafik. Nah, di surat Al-Baqarah nanti akan dijelaskan siapa yang mukmin, siapa yang mustaqim itu, bagaimana ciri-cirinya, kemudian siapa yang musyrik, siapa yang munafik, siapa yang maghdub, siapa yang dolin. Diceritakan. Nah, bahannya dari surat Al-Fatihah. Hari ini kita menyiapkan, maghdub itu adalah Yahudi, dolin itu adalah Nasrani. Nanti akan disebut. Mereka tidak akan suka melihat orang Islam maju. Sampai kapanpun. Ya. Tidak akan suka. Kalaupun suka, mereka melihat orang Islam yang gampang dikalecikan, gampang dipermainkan, gampang diberi sembako supaya pokok karena ibadah-ibadah pokok. Kan gitu ya. Apakah itu terjadi? Terjadi. Ya. Di mana sepanjang masa sampai dengan terakhirnya nanti Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam. Jadi akan tetap ada manusia maghdub dan dolin, terakhirnya nanti menjelang kiamat, setelahnya dibunuh Dajjal, itu baru berakhir kezoliman dan kemaksiatan sesat. Maghdub sampai akhir-akhirnya si orang-orang maghdub ini menganggap seseorang itu menjadi nabi namanya Uzair dan itu dianggap sebagai anak Tuhan. Anak Tuhan. Itu maghdub. Kemudian mereka juga menganggap perintah Allah itu pasti ada salahnya. Itu mereka. Ya, maghdub. Ketika disuruh menjaga unta yang keluar dari batu, yang mengeluarkan air susu untuk perkampungan, 6 kampung, 6 kabilah, di air susu karena lagi kelaparan, semuanya kebagian kecuali di satu hari yang tidak boleh mereka ambil susunya itu. Nah, itu kaum Nabi siapa? Nah, kaum Nabi siapa? Kaum Nabi Soleh, Bu ya. Iya tuh. Kan istilah kali Bu tamat temunya pohon-pohon. Kaum yang menyembelih unta Nabi Soleh, namanya kaum lah pokoknya namanya etanya Samud. Mang Samud kan tokohnya itu Bu nyembelih si unta teh.
Apa tuh bukan ngaji tebu? Itu kumaha ngaji poho, eta ciri nanti tara diamalkeun. Itu gampang nama. Berarti can nikmat ngajina. Can bisa newak ilmu. Nah, kemudian ngamalkeun jeung bisa menikmati. Komo nepikeun. Jauh kenehnya. Astagfirullahaladzim jauh keneh. Udah memang jauh atuh teu naon. Tapi minimal atuh anu geus ngadenge mah ulah dipikeun gitu mah nya. Cocok. Ya malah nyindiran, tapi tadi sindiran ge geus kitu nya. Jadi sampai-sampai mereka apa namanya menyembelih si hewan yang dipelihara itu. Itu kaum Bani Israel. Itu masih turunan Nabi Musa, turunan Nabi Yakub. Ya. Tapi di saat yang sama turunan Nabi Yakub itu ada yang menjadi para nabi dan rasul. Ya termasuk Nabi Soleh itu masih turunan Nabi Yusuf. Ya. Itu Bapak Ibu. Jadi mereka itu ada yang baong, ada yang soleh dari Bani Israel ini. Ya. Tapi umumnya sifat-sifat yang ditonjolkan ini adalah yang disebut adalah sifat yang mereka yang menyimpangnya. Ya. Kemudian ada lagi kaum yang dia sampai lupa terhadap apa yang menjadi ketentuan, yaitu kaum Nabi Su'aib. Kaum Nabi Su'aib itu namun sekarang banyak Bu, kaum Nabi Su'aib. Ngarana bang keliling, bang emok itu kaum Nabi Su'aib. Ya. Ya. Sok ngurangi timbangan, terus sok ngarenten itu kaum Nabi Su'aib. Ya. Kemudian juga ada yang kaum yang memang dia gawainya itu bermegah-megahan, membuat gedung-gedung tinggi tapi sampai pohon ibadah. Itulah kaum Nabi Hud. Ya, Nabi Hud. Kaumnya ngaranna kaum Ad. Itu semuanya juga keturunan para nabi. Tapi kaum Nabi Hud itu adalah keturunan dari Nabi Nuh, ya, bukan keturunan Bani Israil. Kalau yang Bani Israil mah yang kesininya, ya. Berikutnya, kemudian Bani Israil itu juga ditinggalkan oleh Nabi Musa di satu tempat, kemudian dia membuat patung anak sapi. Dari apa terbuatnya patung anak sapi? Dari emas. Emasnya dari mana? Sumbangan. Dari mana bapak ibu-ibunya itu punya emas? Karena waktu jadi budak Firaun di sana, mereka itu kan jadi pegawai tambang emas. Jadi pegawai lagi. Mereka besok ngumpulkan di sorangan gitu ya, dikumpul. Nah, begitu pergi dari sana emasnya itu dibawa. Ya. Kemudian berikutnya adalah mereka membuat patung anak sapi. Itu padahal dilarang. Itu kemusyrikan. Kemudian juga mereka juga diberi ujian-ujian beberapa hal terkait dengan kelakuan-kelakuannya selama dalam perjalanan menuju ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Itulah yang terjadi. Kemudian berikutnya adalah mereka sampai kepada ada Nabi Yahya, Nabi Zakaria, dan terakhir ketemu dengan Nabi Isa. Di zaman Nabi Isa juga menyempurnakan lagi, jangan begitu, jangan begitu, jangan begitu. Tapi apa yang terjadi hanya 12 orang dari sekian banyak manusia turunan Bani Israel yang waktu itu sudah ada kerajaan, kan kerajaannya sudah luar biasa, ada Romawi, ada Majusi, ada kerajaan yang mampu membuat gedung-gedung besar, ya, Romawi diantaranya. Nah, kemudian Nabi Isa meluruskan beberapa persoalan, tapi mereka malah memutuskan untuk membunuh Nabi Isa. Nah, mereka menganggap Nabi Isa itu terbunuh. Mereka, bukan yang 12 orang. Yang 12 orang tetap Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi yang lain menganggap Nabi Isa itu Nah, kemudian setelah Nabi Isa terbunuh, mereka seolah-olah menganggap Nabi Isa sebagai anak Allah. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian kapan hidupnya umat-umat Nabi Isa ini setelah Nabi Isa meninggal sampai dengan pas Rasulullah SAW lahir, Majusi, Romawi, dan Nasrani serta Yahudi ada waktu itu. Ya, jadi ada Majusi penyembah api, ada Romawi yang di sana menyembah nggak tahu apa, gitu ya. Kemudian ada Firaun juga masih ada. Kemudian ada orang-orang yang ngaku Bani Israel yang berada di situ. Ya, Bani Israel umumnya pekerjaannya jadi pengurus DKM.
Di antaranya Nabi Yahya, Nabi Zakaria itu pengurus masjid. Tapi mereka kalah oleh penguasa. Jadi masjid berada di bawah penguasa. Begitu penguasa diberi keterangan tentang kebenaran, mereka tidak mau nerima sehingga diputuskan bunuh tuh yang tidak setuju gitu terhadap keputusan penguasa. Penguasa waktu itu memutuskan untuk menarik pajak 10%, kata orang 25%, kata yang Nabi Yahya dan Nabi Zakaria jangan segitu, cukup 10% saja, aturan agamanya begitu. Malah dibunuh. Kemudian Nabi Isa melanjutkan begitu juga sama beliau 10% saja. Jadi sekarang zakatnya orang-orang bukan zakat. Mereka orang-orang yang namanya Nasrani itu kalau mengumpulkan harta untuk kebaikan itu 10%. Kalau orang-orang Yahudi mengumpulkan harta itu 25%. Itu Bu ya. Matak balaluhur. Kenapa? Nyun gereja pasti mareba 25%. Mun pada dia gaji 1 juta 250.000 disetorkan. Lamun orang Nasrani, lamun pada gajinya 1 juta, setoranana 100.000 dipotong maksudnya. Ya, gaji teh bapak teh. Lamun Muslim tidak, hanya 2,5%, itu pun yang mampu. Jadi pada dia kayak subhanu wajib 2,5% teh. Lamun gaji masih di bawah 4 juta tidak wajib. Ya, gitu. Itu wajib. Tapi lamun lebih dari 4 juta wajib karena ada hitung-hitungannya. 2,5% keluarga 4 juta, 2,5%-nya berarti saparaha? 100.000 sebulan, tidak gaji 4 juta. Asal dikeluarkan tarah. Nah, kan gitu masalah. Ya, tapi jangan juga beranggapan bahwa gaji itu yang diterima dari pabrik saja, Bu. Termasuk dari umpamanya ada pekerjaan apa dapat lagi itu tiap bulan. Nanti keluarkan. Nah, itu pun kalau mau pakai model begitu. Kalaupun enggak apa-apa. Nanti di setiap tahun dikumpulkan kalau sudah sampai ke 85 gram emas, nah, baru dikeluarkan 2,5%. Cepat dengan 84 gram itu bisa, gitu ya. Itu namanya sedekah, bukan zakat. Ya, kebayang nggak Bu? Yahudi 25% dikeluarkan tidak setiap orang yang punya penghasilan. Berarti lobatnya duit. Nah, waktu itu banyak duit itu dikelola oleh para pengurus-pengurus kuil, sehingga mereka itu kaya raya. Nah, raja iri karena raja memungut pajak, sedangkan pengurus kuil ngambil zakat. Jadi ada dua Bu, pajak jementa, raja rakyat ini, kemudian kuil. Akhirnya apa? Rakyat terutama para pedagangnya melipat gandakan keuntungan supaya bisa bayar pajak. Lu susah lah rakyat, dibahas lagi itu susah sama rakyat. Tapi jangan lupa rakyatlah yang akan menjadi pemenang nanti di yaumul kiamat. Bapak-bapak, yang pertama kali masuk surga dan cepat adalah rakyat. Karena terang bohong rakyat meminang di bohongan, kan gitu ya. Jadi yang pertama kali banyak masuk surga itu adalah rakyat, ya gitu Bu ya. Tapi ayah oke pemimpin cepat masuk surga yaitu pemimpin yang adil. Hanya kita selalu doakan kalau ada pemimpin adil kita doakan. Kenapa? Begitu sudah masuk surga dia elah kan kalau pemimpin yang manggil kan cepat kita ya gitu Pak Dede. Jadi Bapak pilihlah pemimpin yang adil, nutara nggak bohong, nutara tenang, pilih itu, pasti itu balik gitu jelma gitu. Ya, cek Al-Quran. Irang mah kan diajar Al-Quran, lain radikal. Diajar Al-Quran, kudu pakai ilmu Al-Quran. Perkara kenakan orang lain dan menyinggung, jangankan kita, Nabi Muhammad SAW disuruh dibunuh. Namun susah, kan gitu ya. Kenapa? Si Magdub dan si Dolin masih akan tetap ada. Meskipun KTP-nya bisa jadi Islam. Tapi kelakuannya Magdub, kelakuannya si Yahudi, membunuh orang dengan enaknya aja, menaikkan pajak seenaknya aja, membunuhi orang dengan cara-cara yang berbeda, yang tidak sependapat dilibas. Itu Yahudi cara-caranya. Dan itu Israel. Sekarang cerminannya begitu. Ya. Kemudian yang Nasrani ini sampai melahirkan pendapat bahwa Isa itu putra Allah. Karena apa? Karena tidak punya bab. Ya. Kan seorang lahir dari Siti Maryam tanpa bab. Nah, sehingga dianggap anak Allah. Itulah menyimpangnya atau tersesatnya orang-orang Nasrani karena apa? Menganggap Nabi Isa anak Allah. Ya. Tapi tidak semua mereka tersesat karena begitu mereka sadar kemudian masuk Islam. Banyak pendeta-pendeta yang kemudian masuk Islam. Itulah kisah dari Mustaqim, Maghdub, Dolin. Nanti di dalam surat Al-Baqarah ada munafikun. Siapa yang munafikun? Dia muslim.
mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi jangan lupa Bu, orang maghdub, orang dolim tidak bakal munafik karena mereka jelas-jelas kafir. Yang akan munafik adalah orang muslim. Muslim yang seperti apa? Muslim yang kelakuannya mirip Yahudi dan mirip Nasrani. Ya, menyembah, ngomong nama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi ketika perintah oleh orang lain, dia lebih takut kepada orang lain dibanding kepada Allah. Ya, disuruh ngurus duit negara, malah dicuke. Nah, disuruh ngurus rakyat, malah rakyat digencet. Disuruh mimpin, malah membunuhin anak buah. Disuruh ngajaga negara supaya tidak kena narkoba, maneh nanu jadi bandar narkoba. Gitu ya. Kayak gitu, Bu. Disuruh rakyat supaya rakyat itu tidak korupsi dan dijaga korupsi-korupsi yang oleh para pemimpin, maneh malah jadi koruptor. Kan gitu ya. Disuruh menghakimi supaya adil, supaya bijaksana, maneh nanu nyieun ketidakadilan gara-gara kepentingan. Itulah kelakuan yang munafikun. Yang jadi pertanyaannya, apakah kita juga kalau punya kekuasaan jadi orang munafik? Jangankan punya kekuasaan, nggak punya kekuasaan juga kadang kita munafik. Lamun ke masjid, ini gaya sholatnya, kayak di imah lah kaleke. Itu kan munafik, Bu. Yang ciri munafik yang paling gampang adalah ketika dia malas sholat isya dan sholat subuh ke masjid, itu munafik. Kira-kira lo bantu dari orang. Kasupuran, malas Bu, malas. Ini tinit nama, tapi gue sama era itu bau kasih niran munafik. Kamu era anggap munafik Bu. Ya, kamu anu era acan. Berarti bisa jadi geus maghdub jeung dolim. Gitu Bu ya. Ini malah nyaritakeun batur Bu, nyaritakeun diri sorangan. Apakah maghdub pernah ada dalam diri kita? Bisa. Berarti kita dapat duit banyak, udah dibayarkan zakat. Lepar, itu maghdub. Atau bayarkan tapi saeutik itu dolim. Lamun muslim langsung hitung bayar kan. Tapi anggar Bu, KTP nama Islam, pasporna Islam, naik haji bisa berkali-kali, umroh bisa berkali-kali, ya. Malah bersama keluarga, tahun tadi mah abdi mah raos kamari sareng pun lanjut, engke barek sareng pun anak sadaya. Kamari mah atos sareng pun anak, abdi mau bade sareng ketua DKM. Ini omong-omong, naon coba? Ya. Kalau bukan karena perkara orang lain yang mengatakan naon padede alhamdulillah tahun kamari ayeuna angkaton ayeuna sareng istrina kapari teh angkat deui cenah ngarencana tos mayar kanggo RT 02 RW 11 bade diberangkatkeun umroh. Ya. Tapi teu nyarios naon padede teh geus membayarkeun eta nu hade. Ieu mah ini tancan Bapak Ibu pokona mun abdi jadi ketua DKM abdi rek wah can-can kan eta ketua DKM tapi eueuh kitu Bapak. Pokoknya kalau saya terpilih jadi, kan gitu ya. Merasa gambar gede-gede, munafik kata Bu. Kapan dari munafik? Ayah teh jelema nu kapilih teh masang gambar. Ayah. Jangan lupa. Ya. Saya punya teman-teman, kalau lagi punya teman, kalau pemilu nggak pernah dia pasang gambar. Tapi orang semua tahu bahwa yang berbuat baik itu dia, bukan yang digambar-gambar itu. Jadi ketika memilih, udah tahu pilihan yang benar. Ya. Terus Bu, mereka tuh pakai amplop Bu, mereka tuh pakai amplop. Bahkan barang berena itu luar biasa. Saya diceritakan anak Bu. Sampai-sampai ada yang menyebutkan bahwa hari Pak Eta teh nyalek gitu, kurang gitu. Dapat bagi wae, ternyata tidak nyalek. Bager wae anggar Bu. Eta namanya mustaqim. Tapi lamun anu munafik, bager teh mun lek pemilu wungkul. Ngadeketan masyarakat nanti berusukan mereka pemilu wungkul munafik nanti Bu. Gampang akhirnya mumpung belajar Al-Fatihah lamun hayang nyawa nu munafik jeung mun teu lamun bager na ngadadak ku sababreuk pemilu belusukan ngadadak ku sababreuk pemilu loba janji padahal nu kamari ge can dilaksanakeun geus jar manehna diuk dirinya poho ka rakyat nu kitu munafik. Baik diurang kan sok hese nya mun nerangkeun munafik tanu kumaha. Munafik kalau ngomong bohong, kalau janji tidak ditepati, kalau diberi amanah dia hianat. Tanu kitu ya. Terus. Tapi lamun ngomong tarik itu kan paling mau disumbang masjidna kajen teuing teu butuh sumbangan teh maranehna. Kan gitu ya. Catat di dia masjid dia mal aya sumbangan ti munafik. Piceun mun aya oge, bongkar. Rek tehel, arek keramik, arek naon oge.
Oh, apa? Tidak akan mulia sebuah masjid dibangun dengan kemunafikan. Nah, itu ya. Saya kira-kira bangun masjid udah dibangun kemunafikan. Ya, Bu. Cirina naon? Esian. Jung lamun ngomong lamun ke aya pejabat karepe. No. Lamun keur garaneng gitu ya. Masuk Bu anu gitu. Nah, aya keun sugan kadarengeun Bu. Sugan arelingnya. Sabab naon? Nu ngaranna dakwah teh membuat orang jadi eling. Lain maksa membuat orang jadi eling. Perkaranya jadi ambek Abu Jahal oge ambek waktu Kangjeng Nabi ngadugikeun gitu. Gitu ya. Waktu Kangjeng Nabi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Aya cek Abu Jahal teh. Ai kuring asup